Detik-detik Rocky Gerung kabur dari ILC dikarenakan kalah debat dengan Sylvester Matutina yang merupakan tim sukses Prabowo Gibran. Sebelumnya Sylvester Matutina mengatakan kalau Rocky Gerung sudah tidak laku. Ya, saya menanggapi Bang Rocky ya. Pernyataan tadi Bang Rocky bahwa Pak Jokowi iri dengan mantan-mantan presiden yang punya partai. Terus yang kedua, Pak Jokowi akan menguasai IKN, termasuk Gibran dan cucunya Yan Etes. Abang ini peramal atau Tuhan ya? Sampai bisa meramalkan kondisi yang jauh sampai belum tentu abang juga nanti hidup gitu, bisa melihat kenyataan itu. Jadi tolong, kalau bicara kita ya sesuailah dengan fakta yang ada. Atau kalau mau bikin asumsi, harus ada dasar-dasar yang kuat untuk mendukung asumsi abang. Karena ini kita rakyat dibodohin dengan cara-cara abang kayak begini. Ya itu aja, terima kasih. Oke, silakan survei. Apa saya membodohi, apa mencerdaskan? Terima kasih. Jadi gini Bang Rocky, kalau umpama survei ya, otomatis kami ini pemenang. Jadi yang Bang Rocky ini nggak laku dijual sebenarnya. Oke. Ini kan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar. Karena kalah dia pasti ngomongnya begini. Apalagi petugas partai. Kita ini menang Pak. Karena kita punya moralitas. Pak Karni, saya Itulah pulang kemenangan duluan ya. kita. Ya. Saya pulang duluan karena saya nggak mau dengar onder deal. Dia nggak laku, dia pulang, dia takut itu, ya kan? Pemirsa, Yang itu adalah orang yang takut dan orang kalah. cukup. Kalau mau tetap di gelanggang. Ya, Rocky Gerung memang keterlaluan begitu banyak telah menghina Presiden Joko Widodo. Namun demikian, Presiden Joko Widodo tidak menanggapi atas hinaan Rocky Gerung. Itu terlalu kecil dan Presiden Jokowi tetap akan fokus bekerja saja. Dilaporkan kelihatan Apa? Rocky Gerung sama Refli Terakhir. Itu hal kecil lah. Saya kerja aja. Itulah jawaban singkat Presiden Joko Widodo terhadap Rocky Gerung bahwa Presiden Jokowi mengatakan itu terlalu kecil. Ia berkali-kali Rocky Gerung mengatakan kalau Jokowi adalah bajingan, tolol, bodoh, jahat dan lain sebagainya. Namun demikian Pak Jokowi tidak menanggapi atas daripada hinaan itu. Waktu itu saya membaca di media massa bahwa Presiden Jokowi pergi ke Cina itu. Buat apa? Terutama buat nyari investor. Lalu saya anggap bahwa itu jualan IKN. Padahal jualannya udah ditolak oleh Saudi Arabia, ditolak oleh Singapura, ditolak oleh Kanada. Sekarang pergi terakhir ke Cina. Dan kita tahu bahwa Jokowi atau Presiden Jokowi, atau jangan sebut Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu lebih anonim lagi gitu. Berupaya untuk membujuk Presiden Cina untuk tanam saham di IKN. Dan bagi saya itu artinya memberi keleluasaan pada sebuah negara yang sedang berupaya untuk menghegemoni atau bahkan menganeksasi negara-negara tetangga. Dan itu ada faktanya tuh, di Bangladesh, di Afrika tuh, kalau gagal bayar utang maka diambil alih bagian-bagian dari negara itu. Jadi ada pretext, ada peristiwa sebelumnya. Maka saya sebut bahwa Presiden Jokowi hendak menjual negara. Kan dasarnya itu kan dia jadi semacam sales promotion boy itu kemana-mana itu. Ini IKN. Padahal sebetulnya janjinya dari awal IKN itu adalah proyek bisnis yang tidak melibatkan APBN. Sekarang Jokowi pakai APBN untuk biaya IKN yang makin lama makin besar. Padahal APBN itu adalah dana sosial untuk pendidikan, untuk kesejahteraan. Jadi Pak Jokowi pakai dana itu untuk proyek legasi dia. Yeah. Nah itu sebabnya saya bilang Pak Jokowi sebagai presiden hanya mementingkan legasi dia tuh, atau bahkan lebih tegas lagi dinasti dia, mengabaikan justru hak buruh, justru hak publik, hak rakyat. Itu yang kemudian bagi saya jenis semacam itu adalah kegiatan dari seorang bajingan, dan bajingan yang tolol. Kalau bajingannya pinter, dia mesti debat dulu dengan kalangan buruh. Tapi saya tidak sebut Pak Jokowi yang bajingan, kebijakannya itu kebijakan dari... Itulah Rocky Gerung yang mengatakan kalau
Presiden Joko Widodo adalah bajingan tolol begitu ya. Kalau Rocky Gerung benar-benar bajingan begitu ya. Jadi sudah tidak tolol ya. Dan inilah kata-kata bajingan tolol Rocky Gerung yang asli pada saat orasi di depan buruh begitu ya. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol gitu ya. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut gitu. Bajingan tolol dan pengecut. Kalau Rocky Gerung bajingan pinter katanya. Rocky Gerung juga mengatakan kalau Jokowi memang menciptakan kedunguan untuk untuk memperpanjang kekuasaannya, mungkin seperti itu ya. Sekarang misalnya, kenapa masyarakat nggak protes? 80% dari pemilih Indonesia itu lulus kelas 7. Tidak lulus SMP, artinya bagi dia beras itu, BLT itu lebih berguna dari debat panggung demokrasi itu. Ya. Kan itu dasarnya kan. Nah karena itu Jokowi juga tahu itu. Mending pelihara orang miskin supaya mudah diarah-arahkan. Mending ciptakan kedunguan supaya mudah dimanipulasi kan itu. Jadi secara moral Jokowi ini melanggar 2 tugas konstitusi. Konstitusi kita cuma katakan tugas presiden lepas dari visi misi dia itu 1, pelihara fakir miskin, 2, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua-duanya itu dia tidak lakukan karena dia menunggangi kedunguan dan menunggangi kemiskinan untuk memperpanjang dinastinya itu. Oke. Itulah kecerdasan Rocky Gerung, cerdas tapi kebablasan ya, sehingga dengan seenaknya mengatakan presiden memelihara orang-orang dungu agar mudah dimanipulasi. Ya, namanya juga Rocky Gerung ya. Dia kan dungu tetapi kan tidak mau dikatakan dungu dan selalu mendungu-dungukan Presiden Joko Widodo. Padahal dia sendiri dungu ya. Kalau dia tidak dungu otomatis dia jadi presiden dong. Dan ternyata Rocky Gerung pinter ngeles, dia tidak pernah mengatakan Presiden Jokowi dungu gitu ya. Yang dia dungukan adalah presiden gitu loh. Bukan Pak Jokowi. Aduh, ngeles orang ini ya. Dungu-dunguin Pak Jokowi enggak, saya bilang yang saya dunguin adalah Presiden Republik Indonesia. Siapa namanya? Ya Jokowi. Tapi yang saya dungukan adalah polisi dia tuh, cara Presiden Jokowi bernalar, kan itu. Selalu begitu tuh, jadi jangan salahin gue kan. Gue ucari kata itu tuh. Kalau diterangkan kenapa pakai karena itu istilah yang paling simpel tuh. Kalau pakai istilah yang macam-macam, dungu artinya fallacies tuh. Bahwa nggak bisa berpikir kausalitas itu kan panjang nantinya. Apalagi kalau bilang dungu artinya dia nggak bisa membedakan antara predikat dan subjek. Susah tuh. Jadi orang dungu itu sama seperti orang yang nggak bisa membaca lirik-lirik politis dari soneta. Itulah Rocky Gerung yang terlalu pintar ya. Saya juga tidak yakin kalau di dalam masa pemerintahan Prabowo dia akan mendungu-dungukan Prabowo. Apakah dia berani? Kita tidak tahu. Apakah dia berani nantinya ya. Kalau kepada Jokowi, karena Jokowi tidak pernah membalas dan tidak pernah tegas dengan hinaan Jokowi Dodo. Maksud saya hinaan Rocky Gerung ya. Namun demikian apabila Rocky Gerung menghina Prabowo Subianto, itu lain soal. Saya sendiri sebetulnya gemes dengan orang-orang seperti Rocky Gerung itu. Dia dungu sekali, tidak peka hatinya begitu ya. Mana yang benar, mana yang salah itu dia tidak tahu. Tapi memang sebetulnya dia memang seperti itu. Ya tujuannya adalah dia mencari makan dari menjadi oposisi atau pembenci Jokowi dikarenakan banyak orang yang nunggangi dia gitu ya.